Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Saiful Rahman MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Resti Purwanti. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi dalam kelompok kami, yaitu kelompok 11, yang akan membahas tentang membaca kreatif. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian membaca kreatif. Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan, dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapat menurut Dalman 2014-127. Sebetulnya membaca kreatif ini sebuah tindak lanjut dari apa yang kita baca. Setelah membaca, kita tidak hanya sekedar begitu saja meninggalkan apa yang dibaca, melainkan ada hasil yang kita lakukan setelah kita membaca. Artinya, ketika kita membaca memang mendapatkan sesuatu yang baru, tetapi kita juga punya sesuatu yang lain yang kemudian terkombinasi ketika kita melakukan pembacaan. Materi selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Nandini Prameswari. Kepadanya saya persilahkan. Tipe pemahaman membaca kreatif. Yang pertama, pemahaman literal. Pemahaman terhadap apa yang disebutkan dalam teks bacaan. Artinya, kita paham apa yang disebut dalam teks bacaan, hanya sekedar tahu isi bacaan tersebut, kemudian selesai. Yang kedua, ada pemahaman interpretatif. Proses memperoleh ide-ide yang tidak dinyatakan secara langsung dalam bacaan. Artinya, di dalam bacaan ini ada teks-teks yang sifatnya konotatif, tetapi kita tetap mengetahui maknanya atau yang dimaksud penulis itu seperti apa. Yang ketiga, pemahaman kritis, yaitu membandingkan gagasan yang tercakup dalam materi dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan, kesesuaian, dan garis waktu. Artinya, kita menilai di sini kita menarik kesimpulan, terus kemudian itu kita menilai teks tersebut apakah ideal atau tidak. Yang keempat, pemahaman kreatif, yaitu membaca untuk memahami bacaan yang dilakukan melalui kegiatan berpikir secara interpretatif dan kritis untuk memperoleh pandangan-pandangan baru, gagasan-gagasan baru, dan pemikiran yang murni. Ciri-ciri membaca kreatif. Yang pertama, tidak berhenti saat selesai membaca. Jadi setelah selesai membaca, mereka pasti punya pikiran bagaimana selanjutnya bacaan ini jika digunakan. Yang kedua, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, artinya aplikatif. Yang dibaca itu aplikatif, tidak hanya selesai-selesai, tetapi dipikirkan bagaimana bacaan ini bermanfaat untuk saya dan orang-orang di sekitar. Yang ketiga, muncul perubahan sikap dan tingkah laku. Yang keempat, mampu menilai secara kritis dan kreatif teks bacaan. Yang kelima, mampu menghasilkan karya baru dari hasil membaca. Dan yang terakhir yaitu mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan membaca kreatif, yang pertama dramatisasi, yaitu kita mampu memberikan ekspresi dramatik terhadap tokoh serta ide-ide. Yang kedua, interpretatif lisan atau musik, yaitu kita dilatih dan dibimbing untuk membandingkan serta mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Yang ketiga, narasi pribadi, kita dituntut dan diberikan kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur. Yang keempat, ekspresi tulis, pembaca akan terampil menulis cerita dan lakon, menulis kembali pengalaman-pengalaman sastra pilihan dengan cara mengubah aspek-aspek yang ada kaitannya dengan suasana hati, nada, gaya, atau dampak cerita. Yang kelima, ekspresi visual, pembaca diarahkan untuk lebih kreatif, khusus untuk menciptakan suatu karya atau produk visual. Saya akan memaparkan tentang manfaat dari membaca kreatif.
Apa sih manfaat dari membaca kreatif ini? Manfaat membaca kreatif yang banyak dituliskan oleh para ahli itu ada 6. Yang pertama, menerapkan berbagai pengetahuan baru untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Misalnya, kita bidangnya itu di sastra. Nah, kita tuh ingin mempelajari tentang psikologi. Kemudian kita membaca buku-buku tentang psikologi. Misalnya, kita membaca buku-buku psikologi, kita punya pengetahuan psikologi. Jadi pengetahuan kita tuh tidak hanya tentang sastra saja, tapi juga tentang psikologi. Yang ketiga itu ada menulis. Yang keempat, manfaat dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat kita sendiri. Yang kelima, memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan. Dan yang terakhir itu menambahkan pengetahuan membuat dan menata bangunan secara arsitek. Materi selanjutnya yaitu kemampuan membaca kreatif. Menurut Nur Hadi dalam Pratiwi 2007-75, kemampuan membaca kreatif itu terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya yang pertama, kemampuan membuat ringkasan. Yang kedua, kemampuan membuat rangka acuan. Yang ketiga, kemampuan menyusun resensi. Nah, dalam resensi ini, kita sudah dapat menilai dan mengkritik. Yang keempat, kemampuan menerapkan isi bacaan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, kemampuan membuat esai balikan. Terus yang terakhir itu ada penerapan metode membaca kreatif. Penerapan metode atau langkah-langkah membaca kreatif itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Artinya kita sudah bisa menempatkan mana ide-ide dari bacaan tersebut, mana ide-ide yang kira-kira penting dalam bacaan tersebut. Nah, kita sudah bisa menyimpulkan dan kita sudah mengetahui maksud dari bacaan tersebut. Yang kedua itu melanjutkan pemikiran penulis. Nah, maksud dari melanjutkan pemikiran penulis ini, kan dari teks itu terdapat pemikiran, mengandung ide. Nah, kita teruskan pemikiran dan ide tersebut. Tidak hanya berhenti di buku itu saja, tetapi ide tersebut kita teruskan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk musikalisasi puisi atau membuat film. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Membaca kreatif adalah proses membaca untuk mendapatkan pengetahuan dari apa yang dibaca, termasuk memunculkan ide-ide baru yang dapat dikembangkan atau disimpulkan dari hasil membaca itu sendiri. Membaca kreatif termasuk dalam tingkatan yang paling tinggi, terlihat dari tipe-tipe pemahaman terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemahaman literal. Yang kedua, pemahaman interpretatif. Yang ketiga, pemahaman kritis. Yang keempat, pemahaman kreatif. Lalu tujuan dari membaca kreatif adalah bertujuan agar pembaca terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi, interpretasi lisan, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Manfaat membaca kreatif yang banyak dituliskan oleh para ahli yaitu ada 6. Di antaranya, yang pertama, menerapkan berbagai pengetahuan baru untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Yang ketiga, menulis. Yang keempat, manfaat dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat itu tersendiri. Yang kelima, memberi informasi soal cara memanfaatkan lahan. Yang keenam, menambah pengetahuan membuat dan menata bangunan secara artistik. Selanjutnya, ada ciri-ciri membaca kreatif yaitu terdiri dari 6. Di antaranya, yang pertama, tidak berhenti saat selesai membaca. Yang kedua, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku. Yang keempat, mampu menilai secara kritis dan kreatif. Yang kelima, mampu menghasilkan karya baru dari hasil membaca. Yang keenam, mampu memecahkan masalah. Yang ketujuh, kemampuan dalam membaca kreatif. Terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki dalam membaca kreatif. Menurut Susanti,
adalah keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan, kemudian menerapkannya. Keterampilan membuat resensi buku, dan keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang dipelajari. Terakhir, ada penerapan metode atau langkah-langkah membaca kreatif, yaitu 1. Menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. 2. Melanjutkan pemikiran penulis. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya.